Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A dan kelas 4B yang soleh dan solehah. Nah, untuk materi kita kali ini, kita masih di tema 1 ya, yaitu indahnya kebersamaan. Subtema 3-nya bersyukur atas keberagaman. Dan muatan pelajarannya kita hari ini adalah IPA, masih dengan Ibu Putri anak-anak. Nah, untuk pembelajaran ini kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras. Contoh benda-benda yang dapat memantulkan bunyi adalah kaca, dinding, dan logam. Dan bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak. Contoh benda yang dapat menyerap bunyi adalah karpet, karet, busa, dan kertas. Nah, sifat-sifat bunyi ada 3, yaitu merambat, dipantulkan, dan dinding yang terbuat dari susunan batu bata dan semen dapat memantulkan bunyi. Dan karpet yang melapisi lantai dan dinding ruang pertemuan dapat menyerap bunyi karena suara dari dalam ruangan menjadi tidak bising atau tidak terdengar hingga keluar ruangan. Pemantulan bunyi. Bunyi pantul dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman laut, mengetahui kedudukan kapal selam, dan mengetahui letak ikan-ikan di laut. Nah, bentuk-bentuk pemantulan bunyi. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Yang kedua, gema, dan yang ketiga adalah gaung. Yang pertama akan kita bahas yaitu bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Yaitu bunyi pantul yang terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul kurang dari 10 meter. Bunyi yang dipantulkan akan terdengar lebih nyaring. Misalnya, bernyanyi di dalam ruang rekaman. Yang kedua adalah gaung, yaitu bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi yang tidak terdengar menjadi tidak jelas. Nah, gaung terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul sekitar 10-20 meter. Hal ini menyebabkan sebagian bunyi pantul yang tiba bersamaan dengan bunyi asli. Contohnya ketika kita berteriak di dalam gua atau dalam sebuah ruangan. Yang ketiga adalah gema. Gema yaitu bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul lebih dari 20 meter. Nah, gema sering terdengar jika kita berteriak di tepi tebing. Nah, suara pantulan kita terdengar jelas. Nah, untuk kali ini cukup sekian pembelajarannya. Nah, apabila Ibu punya kesalahan dalam penyampaian materi, Ibu mohon maaf ya anak-anak. Nah, untuk tugas kali ini tidak ada ya anak-anak. Anak-anak hanya diminta untuk menyimak video yang telah Ibu berikan ini. Nah, untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.